Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Gonggo. Apa kabar semua pemirsa setia channel Bang Gonggo? Kali ini Bang Gonggo akan bercerita tentang Pitung, Pituan Pitulung, legenda Pitung, 7 pendekar penolong. Gonggo lanjutkan cerita tentang Pitung. Jangan lupa di like, comment, and subscribe bagi yang belum. Yang sudah, terima kasih. Jangan lupa bila perlu di share. Pitung itu bukan nama orang seperti halnya si Jampang atau Sabeni, tapi Pitung merupakan singkatan dari Pituan Pitulung, yang merupakan salah satu organisasi perlawanan rakyat Jakarta yang dibentuk pada tahun 1880 Masehi oleh Kiai Haji Naipin atas saran para pejuang Jayakarta dan sesepuh adat tempo dulu. Kiai Haji Naipin adalah seorang yang alim dan juga dikenal sebagai salah satu ahli silat yang handal di kawasan Tanah Abang. Pitung didirikan setelah seluruh anggotanya melewati beberapa tes seperti ujian jurus terakhir ilmu silat, ujian ilmu agama yang sudah mereka pelajari, ujian ilmu tarekat, serta diakhiri dengan khataman Al-Quran yang diikuti oleh 7 santri terbaik Kiai Haji Naipin. Setelah mereka dinyatakan lulus, maka ketujuhnya dibayat untuk selalu setia dalam jihad fisabilillah, setia terhadap persahabatan, selalu menolong rakyat, dan hormat serta patuh terhadap orang tua, ulama, dan sesepuh adat. Nama Pitung yang berarti 7 pendekar penolong mengambil dan inspirasi dari surat Al-Fatihah, induk daripada Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Oleh karena itu, ke-7 pendekar ini selalu ditekankan untuk terus menghayati dan mengamalkan kandungan surat Al-Fatihah dalam setiap perjuangan mereka. Di antara ke-7 pendekar itu, maka kemudian dipilihlah yang paling terbaik untuk menjadi pemimpin. Jatuhlah pilihan itu kepada salah satu murid yang paling dicintai Kiai Haji Naipin, yaitu Raden Muhammad Ali Nitikusuma. Kiai Haji Naipin memang sangat sayang pada sosok ini, karena sejak kecil Raden Muhammad Ali adalah seorang yatim, dan beliau juga tahu bagaimana kisah terbunuhnya ayah Muhammad Ali. Sedangkan ibunya telah menikah lagi dengan salah seorang duda yang mempunyai anak yang berada di daerah Kemanggisan. Kasih sayang ulama sufi ini juga sangat wajar karena dia adalah paman Raden Muhammad Ali Nitikusuma. Beliau, Raden Muhammad Ali Nitikusuma, adalah sosok yang alim dan soleh, pewaris silat Betawi Kiai Haji Naipin dan silat-silat warisan pejuang Jayakarta. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan pantang kompromi dengan penjajah kafir. Ayahnya Syahid dibunuh pengkhianat bangsa yang diantaranya para tuan-tuan tanah Cina dan centeng-centeng bayarannya. Harta bendanya dirampas dan keluarga besarnya banyak yang diburu dan difitnah. Beliau yatim sejak umur 2 tahun. Di mata penjajah, sosok ini lebih dikenal sebagai perampok dari para pejuang. Ya, mirip-mirip Robin Hood di luar negeri sana. Orang kedua yang juga tidak kalah hebatnya adalah Ratu Bagus Muhammad Roji'i Nitikusuma, yang biasa dikenal sebagai Bang Ji'i. Dia adalah otak di balik semua strategi perlawanan gerakan Pitung, dikenal licin bagaikan belut dan sulit untuk ditangkap. Bang Ji'i sosoknya alim dan soleh, serta dikenal sangat keras perlawanannya terhadap penjajah kafir. Dia tidak seperti yang digambarkan dalam beberapa film. Dia justru sangat cerdas dan penuh perhitungan. 5 orang lagi juga tidak kalah hebatnya. Mereka adalah Abdul Qadir, Abdul Somad, Saman, Rais,
dan Jebul. Jebul biasa dipanggil Kidulo atau Abdulo. Salah satu dari mereka yaitu Bang Jebul dengan hanya beberapa gebrakan jurus sirak macannya banyak membuat para company dan Marsose tumbang. Pernah juga membuat babak belur Scott Van Hen, seorang Marsose dari tentara company atau polisinya company dari Belanda, dalam sebuah adu tanding silat terkenal di Tangerang. Hingga dari kejadian inilah Hen menjadi sangat dendam terhadap semua anggota Pitung karena merasa telah dipermalukan di depan halayak ramai. Hen juga pernah kena batunya saat semua anggota Pitung menangkapnya di daerah Jelambar. Di sini dia dan pasukan Marsosenya dihajar habis-habisan. Pasukan Marsosenya yang terkena sadis lari terbirit-birit ketika berhadapan dengan Pitung. Anggota Pitung kesal karena Hen ini memfitnah Pitung dan mengancam beberapa orang yang mendukung atau pro terhadap perjuangan Pitung. Tapi semua anggota Pitung masih memberikan kesempatan untuk hidup dengan catatan dia tidak menindas rakyat dan tidak memfitnah Pitung sebagai gerombolan perampok. Seperti pada sebuah perjuangan, pasti ada resiko. Dua anggota Pitung yaitu Jebul dan Saman pada tahun 1896 pernah tertangkap dan dipenjarakan di Glodok. Namun mereka berhasil meloloskan diri, bahkan berhasil membunuh beberapa Marsose. Beberapa anggota Pitung juga harus mengalami mati syahid. Ji tertembak pada tahun 1899 Masehi. Jenazahnya masih bisa diselamatkan. Raden Muhammad Ali Nitikusuma syahid ditembak tahun 1905 Masehi. Beliau ditembak bertubi-tubi oleh para Marsose sampai akhirnya rubuh. Namun sampai detik-detik kematiannya dia tidak pernah menyerah dan terus bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah syahid, jasad Muhammad Ali dimutilasi penjajah kafir melalui para inlander yang menjadi anjing-anjing penjajah, anjing-anjing company yang rela menindas, memusuhi saudara sebangsanya sendiri. Jasad Muhammad Ali yang tidak sempurna kemudian disolatkan oleh para alim ulama di Kawaslipi dan sekitarnya untuk kemudian dimakamkan di daerah Bandengan. Para ulama dan sesepuh yang berada di daerah Jipang Pulau Rogo, yaitu kawasan Slipi, Parmerah, Lower Belong, Kemandoran dan sekitarnya sekarang sangat berduka dengan kematian salah satu perjuang terbaik mereka. Pitung atau Pituan Pitulung adalah fakta sejarah. Kisah mereka tercatat dalam kitab Al-Fatawi. Kisah mereka adalah kisah perlawanan kaum muslimin yang tertindas oleh penjajah kafir dan antek-anteknya. Mereka adalah mujahid sejati yang membela agama Islam dan rakyat Jakarta. Mereka bukan perampok, mereka orang-orang terpelajar dan terdidik secara agama dan juga mengerti tentang dunia politik yang diterapkan penjajah. Kisah mereka tentu tidak akan pernah sesuai dengan kisah yang berasal dari penjajah kafir, baik itu melalui koran mereka ataupun para sejarawan kolonialis yang memang bekerja untuk kepentingan penjajah. Penjajah pada masa itu dengan politik divide et impera-nya bahkan berusaha untuk menciptakan pitung-pitung palsu untuk memancing pitung-pitung asli keluar dari persembunyiannya. Bahkan saat syahidnya Raden Muhammad Ali Nitikusuma, salah satu pihak menjebaknya mengaku sebagai pitung asli. Para anggota pitung adalah manusia biasa, mereka tidak mempunyai ilmu macam-macam, apalagi sampai memakai zimat, seperti yang disebarkan beritanya oleh Belanda kalau pitung sakti mandraguna, temannya Bokir. Isu peluru emas pun dibuat-buat dan disebarkan kepada masyarakat agar Raden Muhammad Ali dianggap sosok sakti, namun ternyata Belanda lebih hebat. Jasadnya sengaja dimutilasi agar masyarakat kehilangan jejak sejarahnya dan juga tidak bisa lagi menziarahi makamnya. Namun sekalipun jasadnya terpencar, kisah kepahlawanan pejuang tangguh ini tidak akan pernah hilang dari tanah Jakarta ini yang sudah kadung dicintai masyarakat Betawi sejak dulu.
Semua anggota Pitung hanya diajarkan ilmu bela diri dan juga ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fikih, hadis, tasawuf, ilmu alat, dan juga pengetahuan tentang strategi-strategi perlawanan. Mereka juga melek terhadap dunia politik yang berkembang pada masa itu, sehingga karena lengkapnya pengetahuan mereka, penjajah menghabisi gerakan ini sampai akar-akarnya. Pituan pitulung, 1 untuk 7, 7 untuk 1. 7 golok adalah mereka, Allah dasar hidup mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panutan mereka. Alhamdulillah, kisah ini saya kutip dari akun Iwan Mahmud Al-Fatah yang disarikan dari kitab Al-Fatawi yang ditulis ulang dari tulisan lama ke dalam bahasa Arab Melayu oleh Al-Alamah Asyekh Kiai Haji Ratu Bagus Ahmad Syar'i atau Kumpi Syar'i atau Babe Betawi atas perintah Hadratus Syekh Guru Mansur Sawahlio tahun 1910 Masehi di Jakarta. Demikian Bang Gonggo ceritakan kembali tentang kisah Pitung Jawara dari Betawi. Terima kasih buat sahabat-sahabat Bang Gonggo, para YouTuber maupun pemirsa setia channel Bang Gonggo yang sudah mendengarkan, menonton, dan menyimak video tentang kisah Pitung. Jangan lupa di like, subscribe, komen, jika perlu di share. Terima kasih. Semoga kebahagiaan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.